Tahun lalu
yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang disebutkan oleh mu'atas tersebut tentang kemuliaannya, tentang keutamaannya, ini telah pergi meninggalkan kita semua. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan sedikit pun daripada bulan Ramadan tersebut, karena mereka sadar bahwasanya bulan Ramadan akan tetap ada di tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi, apakah ada jaminan untuk kita masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang? Mereka yang beriman tersebut mengisi seluruh hari-hari yang ada di bulan itu dengan amalan-amalan yang soleh. Siang harinya mereka melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Mereka jaga segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa, karena mereka sadar sebelum puasa tersebut dilaksanakan, mereka sudah terlebih dahulu mengetahui segala hal yang dapat membatalkan pahala puasa tersebut. Satu sindiran keras Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang dituliskan oleh seorang ulama besar yang bernama Habib Zain Ibrahim bin Smith di dalam kitab Takfirus Sadidah halaman 448 bab tentang segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya tersebut? Kam min siyamin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atash. Begitu banyak umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi tidak ada nilai nikmat Allah Subhanahu wa taala, hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad halaman 2 nomor hadis 441 dan Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1689. Lalu timbul pertanyaan di hati kita, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa ibadah puasa kita tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala? Itu semua dikarenakan kita pada saat menjalankan ibadah puasa, kita masih saja menggibah, menggunjing, membicarakan sesama saudara muslim kita, dan namimah pun tidak kita tinggalkan. Apa itu namimah? Namimah adalah naqlul kalami bi muslimin qa'il fitnah, membicarakan saudara sesama muslim dengan tujuan berfitnah. Lalu pada malam harinya di bulan Ramadan, kita sama-sama menghidupkan qiyamul lail dengan mendirikan salat tarawih dengan berbagai macam jumlah rakaat yang kita laksanakan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Takfirus Sadidah nomor halaman 441. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wal maqsudu bi qiyami Ramadan salatul tarawih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Kata Habib Zain, yang dimaksud dengan qiyamul lail itu sendiri adalah salat tarawih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan pun mengajarkan kita tentang sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik hawa nafsu untuk tunduk kepada perintah Allah. Orang yang tidak sanggup menundukkan hawa nafsunya kepada perintah Allah, maka syahwatnya akan menjadi raja dan menjadikan budak bagi sang hamba. Lalu coba kita renungkan pertanyaan Syekh Zakir Al-Balqi kepada muridnya Hakim Al-Asam yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad halaman ke-25. Wahai muridku, engkau telah menemaniku selama 30 tahun kurang lebih. Lalu apa yang kau peroleh dariku, wahai muridku? Lalu Hakim Al-Asam menjawab, Anni ra'aitu khalqi yabduna ahwa'ahum wa yubadiruna ila muradatil anfusahum fa'atammaltu fi qawli ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih
sampai dia rela untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, sidang jemaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, Ramadan pun mengajarkan kepada kita tentang berbelas kasih, tentang menanamkan sifat empati, perasaan sama bagi saudara-saudara, memberikan sedekah melalui makanan, pakaian maupun berupa uang, dan menu berbuka untuk saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Di dalam kitab Minhajul Muslimin yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jalil Al-Jaziri di halaman 469 tentang keutamaan berbuat baik pada bulan Ramadan, beliau cantumkan hadis Nabi Muhammad SAW, afdhalus shadaqati fi Ramadan, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, sidang jemaah salat yang rahimakumullah. Memberikan sedekah itu dapat melapangkan pintu rezeki. Apakah kita rela melihat saudara-saudara kita dalam ketidakadaan? Di pagi yang berbahagia ini, kita sama-sama melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah dengan pakaian serba baru, baju baru, sarung baru, mukena baru. Sementara anak-anak yatim dan fakir miskin tidak merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang kita rasakan pada pagi hari yang berbahagia ini. Maka oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini Allah wajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Apa gunanya? Gunanya untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu agar mereka dapat merasakan kebahagiaan seperti apa yang kita rasakan pada pagi yang berbahagia ini. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, orang-orang yang naik haji dan umrah dan meninggalkan tetangganya dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan merintih, menangis, menahan lapar, sementara mereka dalam keadaan berkecukupan, akan tetapi mereka berpangku tangan dan tetap menjalankan ibadah haji dan umrah, maka Allah akan haramkan ibadahnya tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang ketiga, di hari yang baik ini, bulan yang baik ini, selepas salat Id, marilah kita menjenguk kedua orang tua kita. Kita bersimpuh di hadapannya, mencium pipinya, memeluk tubuhnya yang kian hari makin rapuh, yang kian hari makin lemah. Kita memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Ayah dan ibu bersusah payah dalam membesarkan kita. Seorang ibu berumuran darah di saat-saat melahirkan anaknya, jikalau seorang dokter berkata, wahai ibu, di antara dua orang ini harus ada yang menjadi korban dan harus ada yang selamat, maka ibu akan berkata, biarlah saya yang menjadi korban dan biarkan anak saya yang selamat. Betapa begitu besarnya rasa sayang dan cinta seorang ibu kepada hambanya, kepada anaknya, sehingga ia merelakan kehidupannya untuk anak-anaknya. Mengandung itu sakit, melahirkan sakit, membesarkan susah, akan tetapi itu semua tidak ada apa-apanya, tidak ada rasa sakit yang lebih sakit dirasakan oleh seorang ibu, yaitu ketika anaknya menyakiti perasaan ibunya. Lalu seorang ayah tetesan keringat seorang ayah yang jatuh ke bumi untuk menafkahi anak
menyakiti, rasa sakit yang beliau keluhkan, rasa sakit yang beliau kadukan kepada kita tidak akan pernah lagi kita dengarkan. Pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan kepada kita tidak akan lagi beliau bertanya. Dia pun tidak lagi mengomel, tidak lagi menasihati kita dengan nasihat yang sama yang tentu sudah kita tahu. Sampai masanya dia akan menutup mata, sampai masanya dia akan menutup usia. Buatlah mereka tersenyum dan jangan jadikan mereka budak di rumah, jadikanlah mereka sebagai raja. Jangan karena orang tua kita memiliki harta yang banyak sehingga kita sayang kepadanya. Harta yang dia tidak miliki di panti jompo kita titipkan. Orang-orang yang sedemikian itu memperlakukan kedua orang tuanya. Semua ibadah yang mereka lakukan, baik itu puasa Ramadan, haji berpuluh-puluh kali, sedekah yang banyak, tidak akan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala jika kita menyakiti perasaan sang ibu. Kalau dia sudah wafat, kirimkanlah doa kepada beliau. Surat Al-Fatihah yang kau baca, Al-Falaq, An-Nas yang kau baca di atas pusalanya itu bagaikan titisan embun di gurun pasir yang kering kerontang. Di dalam kitab Aqdatul Talibin dikarang oleh Abu Bakar Rusman bin Muhammad Satun Ad-Daniyati Bakri di halaman 142 juz yang kedua. Di situ bagaimana beliau menceritakan tentang rintihan kedua orang tua yang meminta pertolongan kepada anak-anaknya yang masih hidup atas penderitaan yang mereka alami di alam barzakh. Apa kata Abu Bakar Rusman bin Muhammad? Inna arwahal mu'minin ta'tiyu fi kulli laylatin ila as-sama'i dunya wa taqifu bihadai buyutiha wa yanadiya kulla wahidin minha bi sawti haziyan alfi marrata yali wa aqrabi wa waliya man sakuna buyutana wa labisuna siyabana wa aqsimu amwalana hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yatafakkaruna fi ghurabatina wa nahnu fi sijnin وبالحسن شديد فارحمونا يرحمكم الله ولا تبخلوا علينا قبل أن ننتصر مثلنا يا عباد الله إنا فضل الذي بأيدينا وكنا لا نوفر منه في سبيل الله ووبلوا علينا والمنفعات لغيرنا. وورد أيضا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من ميت في قبره إلى كالغريق المخيط ينتظر دعوة تلحق من ابنه أو أخيه أو صديق له. Sesungguhnya arwah setiap orang mukmin itu datang di setiap malam ke langit dunia dan berdiri dengan terompahnya di dalam rumahnya dan memanggil dari salah satu keluarganya dengan suara yang sedih dan merintih sebanyak 1000 kali. Wahai keluargaku, wahai karib kerabatku, wahai anak-anakku, wahai orang-orang yang tinggal di rumah kami dan memakai pakaian kami dan telah membagi antara kami setelah kami wafat. Adakah di antara kamu yang mengingat kami di keasingan kami? Adakah di antara kamu yang memikirkan kami yang sedang dipenjara yang lama di dalam benteng yang kuat? Maka sayangilah kami ya Allah, maka Allah akan merahmatimu dan janganlah kamu fakhir kepada kami sebelum kamu wafat seperti kami. Wahai Allah, sesungguhnya keutamaan yang ada di tangan kamu dulunya ada di tangan kami dan kami tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menghitungnya dan kami tidak pernah memperdulikannya dan kami tidak memanfaatkannya untuk yang lain selain daripada bentuk kami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mayat di dalam kuburnya kecuali seperti orang-orang yang sedang tenggelam menunggu doa dari orang yang berkaitan, dari anak-anaknya, dari karib kerabatnya, serta dari orang-orang yang jujur kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, sidang jemaah salat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai penutup dari khutbah yang singkat di pagi hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita ambil hikmah dan kita renungkan firman Allah di ujung surat Al-Baqarah ayat 193. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran yang sebagai
ada perbuatan yang menyakitkan hati kita, maka jadikanlah momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, baik memaafkan dengan cara ucapan ataupun dengan pemberian. Dalam kitab Nasrul Ibad halaman ke-4 maqalah yang pertama, bab yang kedua, man asbaha layali dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yawmi nasratul mazlumi wa qada'a hajatal muslimin kana lahu ka'ajratil hajjati mabrura. Barang siapa yang bangun di pagi hari tidak berniat untuk menzalimi seorang pun, maka Allah akan ampuni segala dosanya. Barang siapa yang bangun di pagi dengan niat membantu orang-orang yang dizalimi dan memenuhi kebutuhan orang muslimin, seakan-akan pahalanya sama dengan haji yang mabrur. Wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi lin-nas wa afdalul amal idkhalus surur 'ala qalbil mu'min yadurru anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu daynan. Hamba yang paling Allah cintai adalah orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Semulia-mulia perbuatan adalah memasukkan kesenangan pada hati orang yang beriman dengan cara menghapus darinya rasa lapar, membantu darinya rasa kesusahan, atau membayarkan untuknya hutang. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taqabbal wa barik bi jalika wa tamalika ala asrafil ibadi sayyidina Maulana Muhammad wa ali sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallahi wa qad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kesimpulan dari khutbah kita yang singkat ini, kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah salat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan sesama saudara kita, dan mari kita kembali dalam keadaan fitri. Dan semoga ibadah puasa yang kita jalankan, yang kita laksanakan 30 hari penuh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ada implementasinya untuk kehidupan kita selanjutnya setelah bulan Ramadan ini berakhir. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah sholat id akhirnya selesai juga kita, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah buat teman-teman ya, saudara-saudara yang mau menyumbangkan ataupun wakafkan. Pak J. Iya. Yuk pergi ke sini. Di sini ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah selesai juga kita. Hola. Kemudian dalam Mau mana ada? lagi abang Mau mana mancing? Mancing. Kena di rumah. isu singgah. Iya bang. Tinggal ada. Kunci.